Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat walafiat ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan beberapa materi. Ananda paham kan? Ibu harap walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, Ananda tetap mengerti materi yang telah Ibu ajarkan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ini berdasarkan kompetisi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan kompetisi dasar dari 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Baiklah anak-anak Ibu, silahkan anak-anak baca dulu teks Cinderella yang sudah Ibu tampilkan pada pertemuan selanjutnya. Jika Ananda lupa bagaimana ceritanya, Ibu akan tampilkan lagi teks Cinderella. Oke, struktur cerita fantasi itu ada 3 ya anak-anak Ibu. Ada orientasi, yaitu mengenalkan tokoh ataupun perwartakan. Yang kedua ada komplikasi, yaitu konflik atau timbulnya masalah. Yang ketiga ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Baiklah anak-anak Ibu akan menjelaskan tentang orientasi. Pada bagian ini pengarang akan melukiskan dunia untuk ceritanya. Bagian ini pengarang akan memperkenalkan tempat dan waktu peristiwa yang terjadi para tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Pada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya ataupun untuk mencapai tujuannya. Pengarang akan membuat tokoh-tokoh tersebut menghadapi beberapa masalah. Maka itulah yang disebut dengan komplikasi. Yang ketiga, ada bagian resolusi. Bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama akan diselesaikan. Bagian ini mempunyai 2 kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau happy ending, atau mengakhiri cerita dengan kesedihan atau sad ending. Akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca ataupun pendengar menebak akhir ceritanya. Baiklah anak-anak semua, akan kita analisis struktur cerita fantasi dari teks Cinderella tadi. Silakan Ananda perhatikan pada paragraf pertama dan pada paragraf kedua itu termasuk ke dalam bagian orientasi. Kenapa itu disebut dengan bagian orientasi? Karena pada paragraf itu pengarang menghadirkan atau memperkenalkan tokoh Cinderella, yaitu sebagai seorang anak yang yatim piatu. Ia tidak mempunyai ayah dan ibu. Kemudian juga diperkenalkan bahwasanya Cinderella itu tinggal bersama saudara tirinya. Dan paragraf kedua termasuk ke dalam orientasi karena di situ pengarang mengembangkan paragraf tersebut dengan memperkenalkan konflik yang akan terjadi. Suatu hari, pangeran akan mengadakan pesta dansa. Semua orang diundang ke dalam pesta tersebut. Ibu tiri dari Cinderella langsung bersiap-siap akan datang ke pesta tersebut. Sebenarnya Cinderella ingin datang, tapi ibu tirinya melarang. Paragraf 3 hingga paragraf ke-8 termasuk ke dalam bagian komplikasi. Kenapa itu disebut dengan bagian komplikasi? Karena pengarang mengembangkan cerita dengan menghadirkan beberapa tokoh, menghadirkan beberapa konflik di dalamnya.
Selain itu, pengarang juga dihadirkan dengan rintangan-rintangan yang terjadi pada dirinya, yang hingga akhirnya akan mendapatkan sebuah resolusi ataupun penyelesaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh tersebut. Pada paragraf ke-8 dan pada paragraf ke-9 itu termasuk ke dalam bagian resolusi. Di situ tertulis Cinderella lalu mencoba sepatu kaca tersebut. Ternyata sepatu kaca itu pas ukurannya dengan kakinya. Pangeran pun sangat bahagia hingga akhirnya ia menemukan wanita yang dicari-carinya selama ini. Akhirnya pangeran menikah dengan Cinderella. Mereka pun hidup bahagia di istana. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya pengarang bisa mengakhiri ceritanya dengan kebahagiaan ataupun mengakhiri ceritanya dengan kesedihan. Pada cerita Cinderella ini, pengarang mengakhiri ceritanya dengan dengan kebahagiaan. Oke, pada paragraf terakhir itu ada pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yaitu berdasarkan cerita ini kita harus banyak bersabar. Apabila kita bersabar, pasti kita akan mendapat kebahagiaan. Kita masuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan dalam cerita fantasi. Unsur kebahasaan dalam cerita fantasi ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti. Yang kedua, kata yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung, penanda, urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata ataupun ungkapan keterkejutan. Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya kata ganti aku, kamu, dia, Candy, dan Tamika. Kalau menggunakan kata ganti aku berarti dia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Kalau menggunakan nama dari tokoh maka disebut juga dengan penggunaan kata ganti orang ketiga. Yang kedua ada penggunaan kata yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar. Dalam cerita fantasi digunakan kata tertentu untuk menjelaskan latar waktu, tempat, atau suasana. Perhatikan contoh berikut. Latar tempat: laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh hanya laptopku yang masih menyala. Ada tempat yang disebutkan di situ. Pangeran akan mengadakan pesta dansa di kerajaan. Ada latar tempat di situ. Yang kedua ada latar suasana. Setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Berlian. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Hingga ruangan ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ada suasana kesedihan yang muncul di dalamnya. Itulah contoh dari latar suasana. Yang ketiga ada latar waktu. Pada pagi hari, Cinderella harus membersihkan rumahnya. Ia pun tidak diberikan waktu untuk beristirahat oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Memasuki yang ketiga, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan makna kias dan makna khusus. Pilihan makna kias ataupun kata kias dan kata khusus sering digunakan dalam cerita fantasi. Contohnya saja, makhluk itu berhidung mancung. Dengan hidung mancungnya yang menjulang ia mengendus sekelilingnya. Yang keempat ada kata sambung penanda urutan waktu. Dalam teks cerita fantasi banyak menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya setelah itu, kemudian, sementara, bersamaan dengan itu, tiba-tiba.
ketika, sebelum, dan sesudah. Yang terakhir ada penggunaan kata ataupun ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata ataupun ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba ada makhluk berukuran besar menyerangku. Tanpa diduga, buku-buku terjatuh dan halaman pun terbuka. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu penceritaan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Ada dua ya, ada secara lisan maupun secara tulisan. Bagaimana menyampaikan cerita fantasi secara lisan? Yang pertama itu dengan membaca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua dengan mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Yang keempat, catat latar cerita fantasi. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Yang ke-8, ceritakan bagaimana pembuka, inti, dan penutup secara urut. Yang kedua, ada penyampaian cerita fantasi secara tulis. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ananda harus membaca cerita fantasi dulu dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi suatu cerita fantasi dengan menggunakan kalimat sendiri. Anak-anak ibu semua, ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang menulis cerita fantasi. Yang harus Ananda lakukan pertama kali adalah Ananda harus menentukan tema. Tema adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama ataupun gagasan dasar umum yang menjadi sebuah cerita. Dengan tema, Ananda akan bisa mengembangkan sebuah cerita. Tema bisa diangkat berdasarkan masalah kehidupan. Apa yang akan Anda ceritakan, itulah yang akan Ananda buat menjadi sebuah tema. Yang kedua, Ananda harus bisa menghadirkan tokoh atau menciptakan tokoh. Tokoh apa yang sesuai dengan tema. Kemudian Ananda juga harus menentukan latar. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana ataupun latar sosial. Ananda harus menentukan latar sebagai landas tumpu dalam cerita Ananda tersebut. Kalau dia latar tempat, Ananda harus menyesuaikan latar tempat dengan tema yang Ananda buat. Kalau ceritanya tentang seorang putri ataupun seorang pangeran, maka latar tempatnya silahkan Anda buat, yaitu di kerajaan. Dan waktunya pun bisa bebas, bisa siang, bisa malam, atau bisa pada zaman dahulu atau pada masa sekarang. Kalau latar suasana, ceritanya bisa tentang sesuatu yang menyedihkan ataupun menyenangkan, sama halnya seperti cerita Cinderella tadi. Ada latar suasana yaitu tentang kesedihan dan yang berakhir dengan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu ada menciptakan alur. Silakan Ananda tentukan alur yang sesuai dengan cerita yang akan Ananda buat. Apakah itu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Yang terakhir, silakan Ananda susun teks-teks tersebut menjadi sebuah teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah menulis cerita.
Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu merencanakan cerita, dan yang kedua menulis cerita fantasi tersebut. Pada bagian merencanakan cerita, Ananda harus melakukan beberapa tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun yang ada di sekitar. Contohnya, ketika kita tinggal di suatu daerah seperti di Provinsi Riau, kita harus mengamati keadaan sekitar kita. Contohnya saja di Istana Siak, di Siak. Ananda akan mengambil tema tentang kerajaan. Kemudian Ananda membuat latarnya adalah Istana Siak. Ananda akan memunculkan tokoh yaitu orang-orang yang biasanya berada di lingkungan istana. Dan Ananda silakan memasukkan unsur-unsur imajinasi dari cerita yang akan Ananda buat. Yang kedua, menggali ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Ananda bisa membaca buku referensi tentang Istana Siak ataupun buku-buku tentang kekhasan dari daerah tersebut. Yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi yang menarik dan unik. Yang keempat, kembangkan cerita. Berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Contohnya saja, Mayang Mengurai. Mayang Mengurai adalah namaku. Aku adalah seorang putri dari raja bla 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 bla. Sekian. Kita masuki langkah menulis cerita yang kedua, yaitu menulis cerita fantasi tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu merencanakan kerangka karangan. Kamu dapat membuat perencanaan menulis cerita fantasi saat membuat perencanaan, dan ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berfantasi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin dan tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Yang ketiga, menulis tema cerita dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam, membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka. Silakan kalian Ananda kembangkan kerangka yang akan Ananda tulis. Kembangkan menjadi cerita yang menarik dan unik. Selanjutnya yaitu memberikan judul yang menarik. Gunakan kata-kata menarik dan unik untuk judul cerita. Gunakan pilihan kata yang singkat ya. Setelah itu silakan kalian telaah dan revisi. Kamu dapat menelaah dan merevisi hasil tulisanmu dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Ingat kembali aspek-aspek yang harus ditelaah dalam cerita fantasi. Kamu juga dapat menelaah dan merevisi hasil karyamu dengan panduan dari guru ya. Dan terakhir, silahkan publikasikan hasil karyamu di media sosial, majalah-majalah ataupun surat kabar. Hiasi dengan kata-kata dan gambar menarik. Kamu juga dapat mengumpulkan cerita fantasimu dan teman-temanmu menjadi buku kumpulan cerita fantasi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, cukup sekian penjelasan dari ibu.
Ananda akan Ibu beri tugas, yaitu dengan mengerjakan beberapa pilihan soal. Salah satunya yaitu menentukan struktur teks cerita fantasi. Nanti silakan Ananda tentukan struktur cerita fantasi berdasarkan paragraf-paragrafnya ya. Dan silakan jawab soal yang akan Ibu berikan pada link berikut ini. Dadah. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.